di rumah dunia itu adalah rasa berbaginya. Di rumah dunia itu adalah rasa berbaginya. Jadi bayangkan seorang Mas Golagong, dia penulis yang cukup sibuk, kemudian punya aktivitas yang cukup padat, tapi mau berbagi pengalaman, berbagi pelajaran kepada kami yang masih muda tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Hai guys, selamat sore semuanya. Bertemu lagi dengan saya Hilman Lemri di Dunia Relawan Rumah Dunia TV, Spirit Banten untuk Dunia. Sekarang saya sudah berada di Sultan Center, di mana di sini ditandai dengan adanya relief dari Sultan Ageng Tirtayasa. Beliau adalah salah satu sultan di Banten. Kenapa disebut Tirtayasa? Karena beliau adalah orang yang berjasa untuk soal perairan di Banten, membuat tanggul-tanggul, kemudian pertanian masyarakat bisa maju karena jasa beliau. Beliau sangat ahli dalam perairan, makanya disebutnya Tirta ya, berarti air, Tirtayasa. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dengan founder Sultan.com ini. Kebetulan udah ada orangnya di sini, oke? Beliau adalah Kang Aji Setia Karya, salah satu relawan Rumah Dunia. Oke, kayaknya sedang nembok apa ya? Kita datangin aja ya. Apa? Nembok apa, Mak? Ya, apa? Blaster ya? Aci. Membuat aci ya. Halo, Kang Aji. Ya, Siap, Man. Alhamdulillah. Biasa ngobrol-ngobrol soal dunia relawan. Jadi ini tahun berapa, Kang? dibuat. Ya, jadi orang nyebutnya patung ya, patung atau beberapa orang juga menyebut relief. Ini sebetulnya patung ini dulu di Kebon Jahe. Kalau misalnya Hilman pernah ke Kebon Jahe itu, dulu itu ada taman. Nah, 2003 itu dibongkar oleh pemerintah Kabupaten Serang. Saya nggak tahu alasannya apa, yang pasti dibongkar. Kemudian patung ini tak bertuan kemana lah, hilang. Dan 2018 tepatnya bulan Oktober akhir itu ternyata puing-puing ini ditemukan di sungai ya, di sungai di Pontang. Nah ya udah, karena yakin patung ini adalah patung yang di Kebon Jahe, saya telusuri, ternyata betul ini patung yang dulu dibongkar di Kebon Jahe. Makanya kami bawa ke sini, ke Sultan, dan kebetulan juga kami nama tempat ini kan Sultan Center ya, sudah saya berdirikan aja di sini sebagai simbolisasi dan sebagai penyemangat. Makanya kita coba rawat ya, dengan halaman supaya kan bentuk untuk membangkitkan rasa kebanggaan, salah satunya juga mungkin dengan cara begini. Jadi mengingatkan kita bahwa oh ini Sultan dia punya tadi yang Om bilang punya jasa di Tirtayasa. Kalau Sultan Center sendiri kegiatannya apa aja, Kang? Tadi saya nyebut lini usaha ya, ini saya mau konfirmasi. Ada apa aja di sini? Sultan Center itu di sini ada mungkin lumbung kreatif ya. Lumbung kreatif itu ini perpustakaan tempat anak-anak kampung atau siapapun yang ingin berinteraksi, ingin berbagi informasi atau mencari informasi tentang industri kreatif. Kebetulan saya sejak 2010 itu mencoba menggeluti dunia production house. Jadi dunia production house itu dunia bagaimana membuat audiovisual, kemudian bisa memasarkannya. Artinya di sini ada proses produksi, ada proses kreatif.
dari teman-teman skatefighter, teman-teman kameramen, jadi kerja tim ya. Itu hampir sekarang udah hampir, artinya kalau 2010 sekarang udah 2020 udah 10 tahun. Kalau orang yang ingin belajar atau gabung di sini itu bagaimana Kang? Tapi cut dulu, cut. Ya. Kita break dulu aja. Tetap di Rumah Dunia TV. Sahabat Golagong dan juga para simpatisan Rumah Dunia, saya ini sekarang sedang menyelesaikan novel Lelaki di Tanah Perawan. Nanti kalau jadi sekitar setelah Lebaran ya, beli ya. Nah, di Rumah Dunia, para relawan selain aktif di media sosial, juga di YouTube Rumah Dunia TV, mereka sekarang membuka Instagram Rumah Dunia Store. Di dalamnya jualan kaos, jualan buku, termasuk buku-buku saya. Nah, keuntungannya untuk menggerakkan kegiatan dan operasional Rumah Dunia. Nih ya, sekarang saya mau jualan buku kumpulan cerita pendek, cerpen-cerpen saya yang pernah dimuat di koran-koran nasional. Judulnya Kata dan Api. Ini bisa jadi media pembelajaran untuk para calon penulis yang ingin menulis cerita pendek. Silahkan hubungi Instagram Rumah Dunia Store. Kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Kang Aji, tetapi kita nyari spot yang lebih mantap. Yuk, kita geser dulu. Karena sinar matahari lumayan hari ini, cerah banget. Kalau ini tempat apa nih Kang? Ya ini kalau ini kebetulan di belakang kita ini ada panggung. Jadi panggung ini tempat berkreasi kawan-kawan. Karena di sini juga buat spot syuting kadang-kala. Jadi selain di studio, kita juga di sini buat syuting. Luasnya program. berapa? 2.200 ini. 2.200. Ya, 2.200 meter. Kalau orang yang gabung di sini berapa orang? Yang netap di sini kerja itu 13 orang kalau yang di sini. Tapi karena kalau production house itu kan ada yang dia freelance juga, artinya kita hire dalam waktu-waktu tertentu. Jadi ada yang paruh waktu lah ya, paruh waktu mungkin kalau ada proyek itu mereka kita bayar per proyek. Soal pertanyaan tadi, kalau misalkan kita ingin bergabung ke sini, caranya? Ya, pertama ada dua di sini ya. Pertama ini kita corporate perusahaan. Kalau perusahaan itu tentu mereka yang mau gabung harus punya standarisasi. Setidaknya misalnya ada syarat-syaratnya. Syaratnya misalnya di sini ada beberapa unit ya. Ada unit kreatif, ada juga unit post production. Tapi sambil duduk aja man kita. Ya, betul. Sini dulu Kang. Biar lebih santai ya. Santai. Aja man. Oh, dilepas. Ini udah menginjak tahun 10. Tahun 10. Lama juga ya. Lumayan. Jadi karena kita mah nggak punya bukan anak konglomerat kan, bukan juga anak pejabat kan, jadi ya 10 tahun itu segini juga kita udah bersyukur lah. Tapi sudah jadi sultan sekarang. Sudah jadi sultan. Jadi punya lini usaha misalkan BHI, ya. Kemudian saya pernah di Jabar bersama Kang Aji juga di Bandung ya. Tuh, jadi di sini tuh ada 3 ya. Pertama itu ada production house, itu Sultan Film namanya, itu leading usaha utama kita. Jadi main bisnis utamanya itu kita membuatin iklan produk, iklan perusahaan, video profil perusahaan, video profil instansi. Nah itu kita di Sultan Film itu. Nah 2015
atau khususnya 2016 mungkin makin ramai tentang konten kreator, jadi makin menggeliat YouTube. Nah, maka sejak saat itu 2016, karena karya-karya kami kan lumayan banyak tuh, mungkin ada sekitar hampir 200 video ya yang kita buat, merasa perlu untuk kita up di YouTube. Akhirnya kita up di YouTube, di media sosial ya. Dan ternyata memang untuk saat ini dunia digital itu, maka kita butuh marketing digital marketing ya. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi karya-karya yang sudah kita buat sepanjang 5 tahun itu kita up di website, di YouTube, di fanpage, kemudian juga di Instagram ya. Nah, termotivasi dengan itulah teman-teman kemudian merasa, oh, kita memang butuh kanal sendiri yang bisa menjadi medium inspiring. Medium inspiring itu apa? Di tengah banyaknya deras informasi yang begitu padat, mungkin publik itu, masyarakat butuh semacam pilihan-pilihan informasi. Nah, kita mengambil posisi media itu menjadi tempat untuk menginformasikan hal-hal yang inspiratif dan menjadi motivasi. Nah, itulah buat akhirnya kita buat sultantv.co. Nah, sultantv.co ini di dalamnya ada 3 yang menjadi utama. Pertama, kebudayaan, kemudian Banten, dan tentu konten-konten yang menginspirasi ya. Jadi yang humaniora. Jadi itu yang kemudian jadi apa ya? Jadi production house berjalan gitu, kemudian kita punya lini usaha media sultantv.co. Dan Jabar itu salah satu lini usaha kita yang ada di Bandung. Nah, lini usaha lainnya ini bukan lini usaha sih sebetulnya, tapi ini lebih pada mungkin kalau orang nyebut itu tanggung jawab sosial kita ya. Makanya kita buat lumbung kreatif. Oke. Gitu. Di lumbung kreatif itu ada perpustakaan di sana, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Semakin menarik perbincangan kita dengan Kang Haji, tapi kita harus break dulu. Purnama Citarum, novel kisah remaja yang akan menggugah hidupmu dan akan membuatmu terus bersemangat untuk meraih mimpi. Beli novel ini di Instagram Rumah Dunia Store dengan harga 65.000. Salam literasi. Kita kembali lagi ke dunia relawan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Kang Uji. Ya. Siapa yang menginspirasi Kang Uji sehingga bisa menciptakan kesultanan baru? Iya. Sultan Kom. Ya. Baik, jadi di Sultan Center itu kan tadi yang saya sebut ada lini usaha, ada lini sosialnya. Nah, kenapa itu penting? Karena menurut saya lini sosial itu kan idealisme yang mungkin orang tidak sama idealismenya. Nah, kalau saya mengaktualisasi diri bahwa saya harus buat lumbung kreatif. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang bekerja di Sultan TV atau Sultan Film tadi di Creative Source itu harus berkontribusi ke lumbung kreatif. Nah, kebetulan di sini ada perpustakaan anak, jadi anak kampung seperti yang tadi di depan itu ada perpustakaan, kita anak bisa baca buku segala macam. Kemudian juga ada kelas multimedia. Nah, kelas multimedia ini anak-anak yang bekerja di Sultan Film tadi atau di Sultan TV itu mengajari anak-anak kampus, anak kita kadang masuk ke SMA. Nah, saya mungkin mau kenalkan salah satu, mungkin ini anak bungsu lah yang barusan kemarin masuk ke Sultan TV. Oh iya, siapa itu? Nana. Nah, ini alumni komunikasi. Nah, silakan Nak, sini Nak. Nah, ya. Halo Nak. Ya, Mungkin bisa berbagi cerita juga. Pertama gabung, kemudian kamu itu kan jadi relawan juga tuh, ngajarin kelas multimedia. Yang Nana kerjain di sini apa? Oh ya, saya
Nama Agus Maulana, dipanggil Lana di sini sebagai tim kreatif. Situ tuh. Sebagai tim kreatif. Ini ada sapaannya nggak? Enggak. Nggak Pak, oke. Jadi di sini awal Januari ya Pak. Ya. Awal Januari saya gabung dengan sultantv.co sebagai tim kreatif, merangkap jadi reporter juga. Kemudian yang saya baru tahu dan ternyata itu adalah memiliki nilai sosial lebih dalam lagi adalah sebagai tim relawan Lumbung Kreatif ini untuk mengabdikan ilmu yang kita dapat dari yang sudah didapat untuk diabdikan kepada masyarakat, lebih bermanfaat lagi. Kemarin sudah sosialisasi terkait dunia film atau produksi film, dari produksi terus cara penayangan dan lain-lain, marketing juga dibahas di SMA Pandeglang sana, di ujung banget. Roadshow ya namanya. Roadshow. Jadi memang kekuatan Sultancom itu tetap ya berbagi. Ya, nah betul sekali. Nah, itu yang kemudian saya sebetulnya membuat Lumbung Kreatif itu karena inspirasi dari senior saya dulu. Siapa itu? Itu teman-teman di Rumah Dunia. Wis. Ya, Mantap. gitu. Jadi ada di sana itu kan tempat penggemblengan mungkin ya. Jadi saya belajar nulis di sana. Kemudian juga belajar bagaimana bisa berbagi, belajar bisa percaya diri mungkin itu di Rumah Dunia. Sebelumnya saya tahu juga katanya Kang Abi ini pernah ingin jadi mahasiswa pertanian. Apa betul? Ya, bapak saya kan petani. Nah kebetulan kakek atau bapak saya itu lumayan ada sawahnya lah ya. Jadi ada beberapa blok itu sawah dan saya itu sangat akrab di sawah. Di waktu itu memang saya berkeinginan untuk menjadi sarjana petani ya, tapi ternyata garis kan berbeda ya. Jadi realitas yang kita hadapi, ternyata saya punya kemampuan di luar itu. Saya punya kemampuan menulis waktu SMA. Nah, karena punya kemampuan menulis, saya dipertemukan di Rumah Dunia. Disitulah kemudian saya terasah. Jadi kemampuan nulis, kemampuan berinteraksi dengan orang semakin luas saat di Rumah Dunia salah satunya. Di Rumah Dunia, dan Kang Aji adalah salah satu mahasiswa yang bisa tembus di koran ya tulisannya pertama. Saya nggak tahu ya kalau pertama atau tidak, tapi yang pasti waktu itu komunikasi Undira itu baru 2 angkatan sih sebetulnya. Sehingga mungkin saya angkatan kedua. Tahun berapa itu? 2003 saya masuk, 2004 saya masuk. Jadi saya itu angkatan kedua, sehingga mungkin waktu itu memang karena saya sudah biasa nulis di Rumah Dunia saat masuk ke kampus. Nah, dunia koran tuh tidak asing. Jadi saya sering banget nulis artikel di koran lokal di Banten ya. Gitu. Oke, selamat Rumah Dunia TV. Kita break sejenak. Sahabat Rumah Dunia TV, kembali lagi bersama saya Hilman Lemri, Kang Abi Setia Karya dan Nana. Oke, kayaknya Nana ada pekerjaan lagi. Iya, maaf banget nih nggak bisa lanjut soalnya lagi sibuk ya. Iya, Oke, bikin. makasih Nana. Oke, sukses. Oke, kita bertanya lagi. Oke. Setelah membuat Sultancom, Kang, Ya. apa lagi nih yang hendak dicapai? Saya 10 tahun ya lumayan agak mendapati suasana yang mungkin agak bosan ya, karena setiap hari berpikir kreatif, menggali informasi, kemudian saya merumuskan treatment, memvisualisasikan, kemudian ngeliat di editing, jadi lumayan menemukan titik jenuh. Jadi sehingga saya mencari suasana baru. Jadi suasana baru, belakangan saya sama teman-teman di Jakarta itu buat kanal kebudayaan, sehingga saya bisa bebas mengeksplor tentang tulisan-tulisan tentang kebudayaan, tentang kemanusiaan, dan itu tidak mesti under deadline ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ini
saya serahkan ke yang teman-teman di sini, kebetulan teman-teman udah cukup running. Saya bilang ini pegang, saya mencoba tadi mencari suasana baru supaya tidak jenuh, mungkin nge-refresh lah bahasanya. Kalau boleh tahu apa kanal? Ya, ini kanal kulturina.id. Kulturina.id. Iya. Bisa dicek ya. Ada kulturina.id. Jadi itu memang spesialisnya memang kebudayaan. Jadi kita belum banyak artikelnya, tapi alhamdulillah kita konsisten, setiap hari ada terus artikel yang kita produce. Oke. Terakhir Kang, ada kesan dan pesan mungkin buat Rumah Dunia, buat Ya. relawan, buat saya, Betul. sama ini nih kameramen Jody, ya, Jody ini kameramen, dia relawan baru ya. baru, terhitungnya baru. Oke, gini, bahwa yang tidak mungkin kesannya ini sederhana dan biasa ya, tapi ini punya value yang kuat di Rumah Dunia. Itu adalah rasa berbaginya. Jadi bayangkan seorang Mas Golagong, dia penulis yang cukup sibuk, kemudian punya aktivitas yang cukup padat, tapi mau berbagi pengalaman, berbagi pelajaran kepada kami nih yang masih muda tanpa pamrih. Betul-betul tanpa pamrih, nggak ada maksudnya nggak ada feedback uang, nggak ada mungut biaya. Itu teman-teman boleh dicek. Dan sekarang kalau dari 2003 dulu saya saat masuk sampai sekarang mungkin hampir 40 sampai 50 angkatan ya. Saya nggak tahu persis, tapi yang pasti tiap bulan itu ada. Nah, itu yang tidak mungkin ada di tempat lain lah ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman yang sering ke Rumah Dunia juga ada Mas Soto Esradik, kemudian ada relawan-relawan yang lain yang tadi dia datang ke situ, dia memang betul-betul dengan rasa bahagia untuk berbagi. Nah, itu mungkin yang semangat itu yang harus kita bagi. Dan coba saya belajarnya dengan membuat lumbung kreatif itu. Jadi kita dari hasil tambahan-tambahan yang kita dapatkan, kita coba bagi dengan membuat membagi waktu kita ya, tentu saja membagi waktu kita mungkin, karena juga kalau misalnya ada rezeki mungkin juga beliin bukunya, beliin mainan buat anak-anak kampung. Itu yang mesti, virus itu yang mesti kita terus luncurkan begitu. Oke, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini dengan Kang Haji Setiakarya yang disponsori oleh Kelurahan Aren Asalam. Siap. Jadi intinya adalah berbagi ilmu, berbagi harta, berbagi tenaga. Kalau nggak bisa berbagi tenaga, minimal berbagi senyum lah. Oke, itu saja untuk episode hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen Rumah Dunia TV. Saya Hilman Lemri dan Saya Kang Haji Bahroji Setiakarya. Haji Bahroji Setiakarya mengucapkan terima kasih banyak. Salam literasi. 2, 3. Oke, sahabat Rumah Dunia TV, saya sudah bersama Aib. Ya. Nama lengkapnya Aib apa? Muhammad Said Bakir, tapi sering dipanggilnya Aing sih. Aing ya. Itu dari kecil, tapi udah nempel ke sini juga nama Aing. Aing sudah lama bergabung di Sultancom, juga sebagai relawan di Lumbung Kreatif. Perasaannya gimana sebagai relawan? Kalau saya sih ya asik-asik aja gitu. Saya juga udah dari pertama saya juga tidak bisa apa-apa ketika saya di sini udah mempunyai pengalaman, dan saya juga insya Allah kedepannya bisa meninggalkan kepada anak-anak. Sebelum di sini di mana? Masih serabutan. Oh, tapi sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang udah menikmati jurnalisasi ini dari nol sampai sekarang lah. Waktu di BHI dan The Jabar, jadi saya yang ngetiknya, dia yang naikinnya. Oh iya, Kang Yohan. Iya, tahun kemarin ya. Oke, terima kasih Aing ya. Oh iya. Sampai jumpa lagi. Oke, sukses.